Shalom, ketemu lagi di channel Pak Li ya. Terima kasih bagi yang sudah berkunjung ke channel ini ya. Dan sebelum kita lanjut, bagi saudara-saudara yang merasa terberkati oleh channel ini, bisa silakan di subscribe, kemudian like, komen, dan share. Ya, saudara juga bisa mengklik tanda lonceng yang ada di video ini, sehingga ketika nanti renungan harian ini terupload di renungan harian berikutnya, akan ada pemberitahuan buat Anda semua. Tapi kalau ini tidak memberkati Anda, nggak perlu dilakukan hal itu ya. Oke, hari ini ada satu topik menarik yang akan kita bahas, yaitu tentang kebahagiaan ya, tentang kebahagiaan. Jadi rahasia bahagia menurut Alkitab ya. Nah, setiap orang pasti kalau ditanya, semua orang pengen bahagia, mau bahagia. Nah, tapi masalahnya standar kebahagiaan bagi setiap orang itu berbeda-beda. Ada orang yang standar kebahagiaannya adalah kalau dia punya uang. Jadi dia merasa bahwa kalau uangnya banyak dia bahagia, karena dengan uang yang banyak dia bisa beli apa saja, dia bisa pergi kemana saja, dia bisa lakukan banyak hal dengan uang. Sehingga standar kebahagiaan buat dia adalah kalau punya uang banyak. Tapi kalau standar ini yang kita pakai, ternyata kita juga ketemu begitu banyak orang kaya punya uang yang banyak juga mengalami depresi, ada yang bunuh diri dan sebagainya ya. Jadi ini bukan satu standar yang baku sekali tentang bagaimana kita bahagia. Yang kedua, orang berpikir bahwa mereka akan bahagia kalau mereka jadi terkenal ya, menjadi orang yang dikenal banyak orang ya. Begitu dikenal banyak orang ya, terkenal, sehingga itu membuat dia bahagia. Tapi kita juga temukan begitu banyak orang yang terkenal juga ternyata ya hidup mereka tidak bahagia. Banyak yang depresi, ada yang bunuh diri gitu ya. Kita temukan orang yang sangat terkenal seperti Michael Jackson misalnya ya. Kalau kita ambil contoh artis yang begitu terkenal, juga ternyata mengalami depresi dalam hidupnya. Ya, jadi ternyata ini juga bisa bukan jadi standar yang baku tentang sebuah kebahagiaan. Kemudian ada orang yang berpikir bahwa dia bahagia kalau kedudukannya tinggi, kalau punya pangkat yang tinggi, itu akan membuat dia bahagia. Ya, kita juga temukan hari-hari ini di penjara itu banyak koruptor yang dulunya pejabat-pejabat tinggi. Jadi ternyata pangkat itu juga tidak menjamin mereka untuk bahagia. Kedudukan yang tinggi tidak menjamin mereka untuk bahagia. Nah, sehingga sebetulnya apa sih standar kebahagiaan? Ya, orang-orang yang merasa bahwa mereka bahagia kalau mereka kaya. Mungkin sebelumnya mereka jadi dari latar belakang keluarga yang kurang mampu, sehingga dengan melihat orang-orang yang uangnya banyak, kelihatannya mereka bisa lakukan apa saja. Wow, berarti bahagiaku, aku harus seperti mereka, aku bisa bahagia. Ya, ini tentunya dipengaruhi oleh latar belakang lingkungannya, sebelumnya dia seperti apa, membuat cara pandangnya tentang sebuah kebahagiaan itu terbentuk oleh itu ya, kehidupan masa lalunya. Ya, ada orang berpikir bahwa wah, kalau aku jadi orang terkenal seperti artis-artis yang di TV atau di YouTube mungkin, ya kelihatannya hidup mereka bahagia. Ya, aku pengen seperti mereka supaya bahagia. Ya, kemudian ada orang yang berpikir bahwa kalau aku punya pangkat yang tinggi, kedudukan yang tinggi, ya sehingga aku bisa merintah orang sana sini. Wow, kelihatannya itu sebuah kebahagiaan. Ya, biasanya hal-hal ini dipengaruhi oleh latar belakang, lingkungan, ya mempengaruhi cara pandang seseorang tentang hidup, ya bagaimana menjadi orang yang bahagia, ya. Dan ada orang berpikir bahwa kita berpendidikan tinggi akan membuat kita bahagia dan sebagainya. Begitu banyak hal ya, standar dalam hidup yang berusaha dikejar oleh orang untuk apa? Untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk mendapatkan ketenangan dalam hidup, ketentraman dalam hidup, damai dalam hidup. Jadi orang berusaha mengejar ya, apa yang menurut dia adalah sebuah kebahagiaan. Nah, tapi kita akan lihat tentunya di bagian ini apa kata Alkitab. Jadi apa rahasia bahagia menurut Alkitab? Nah, ini dia. Kita akan baca bersama-sama Yesaya ya, pasal yang ke-32 ayat yang ke-17. Ini rahasianya untuk hidup bahagia. Dikatakan begini, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Nah, ternyata ini menurut Alkitab
bahwa di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Bukankah itu yang kita cari? Damai sejahtera. Kemudian akibat dari kebenaran adalah apa? Dikatakan ketenangan dan ketentraman. Untuk hari ini? No, untuk selama-lamanya. Ini ketemu. Jadi kalau kita ingin bahagia, kalau kita ini hidup tentram, hidup ke dalam damai, maka dalam hidup kita harus ada kebenaran. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu kebenaran? Jelas sekali bagi kita orang percaya, kebenaran itu Tuhan, ya. Kebenaran adalah Kristus. Jadi artinya di mana ada Kristus hidup, di sana akan timbul damai sejahtera. Jadi ketika hidup kita di dalamnya ada Kristus, ketika Kristus menunggal dengan kita, maka kita akan dapatkan damai sejahtera. Di sana akan ada ketenangan, ada ketenteraman, dan untuk selama-lamanya, bukan untuk waktu-waktu tertentu saja. Ketenangan dan ketenteraman, tenang dan tentram saat tidak ada masalah, itu tidak mungkin. Setiap orang yang hidup pasti punya masalah. Tapi bagaimana orang bisa tenang, tentram, bahagia ketika mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidupnya? Kalau ada Kristus di dalamnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya ini rahasianya. Ya, hadirkan kebenaran dalam hidup kita. Karena kalau ada kebenaran akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi apa yang kita cari selama ini kan? Kebahagiaan, hidup yang bahagia. Apakah kita berpikir bahwa hidup bahagia itu adalah hidup yang gak punya persoalan, gak punya masalah? Ya hidup, kalau itu standarnya ya kita mati saja. Karena orang mati saja yang gak punya masalah. Orang hidup pasti punya masalah. Nah, ketika kita hidup dengan begitu banyak, begitu kompleksnya permasalahan dalam hidup, ini penting sekali bagi kita. Ada kebenaran dalam hidup kita. Ada persekutuan, Kristus menunggal di dalam hidup kita. Sehingga kebenaran ini memunculkan damai sejahtera dalam hidup kita. Ada sukacita, ada ketentraman, ya, ada ketenangan. Di tengah badai pun kita bisa tetap tenang. Di tengah persoalan yang berat pun kita bisa tetap tentram. Ya, di tengah masalah yang sulit dalam hidup kita, kita tetap bisa bersukacita dan mengucap syukur. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan yang ada bersama dengan kita, Tuhan yang membela kita, Tuhan yang ada bersama dengan kita, yang memberikan kita kekuatan, Tuhan yang ada bersama kita, yang memberikan kita kemenangan, Tuhan yang ada bersama dengan kita, yang memberikan jalan keluar bagi kita. Jadi apapun yang kita alami dalam hidup kita, kita bisa tetap bahagia, kita bisa tetap tenang, kita bisa tetap tentram. Kenapa? Karena ada kebenaran di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini kuncinya. Kita kaya atau kita miskin, berkedudukan tinggi ataupun berkedudukan rendah, atau apalagi yang menjadi standarnya, terkenal atau tidak terkenal, ya, bukan itu standar untuk bahagia, bukan itu standar untuk hidup yang tentram, untuk hidup yang tenang, ya. Kalau itu yang menjadi standarnya, maka itu akan berubah-ubah dalam sekejap. Kekayaan itu bisa lenyap dalam sekejap, ya. Kita tahu bahwa di masa pandemi ini begitu banyak orang yang kehilangan penghasilannya, yang tadinya kayak tiba-tiba turun jadi orang yang tidak punya apa-apa, ya. Orang yang tadi pekerjaannya enak, tahu nggak punya pekerjaan. Kalau itu standarnya kekayaan, ya kekayaan bisa hilang dalam sekejap. Standarnya apalagi kedudukan juga orang bisa kehilangan kedudukan dalam sekejap. Terkenal, ya, orang bisa jatuh hanya dalam sekejap. Dan itu kita sudah buktikan, kita sudah lihat begitu banyak orang yang terkenal tiba-tiba kena satu kasus dan sudah selesai. Ya, jadi standar-standar ini kalau kita pakai untuk kebahagiaan dalam hidup kita, maka kita sangat sial sekali. Kenapa? Karena standar itu adalah hal yang begitu sementara, itu bisa berubah-ubah kapan saja. Nah, tapi kalau standar yang kita pakai adalah yang dikatakan oleh firman Tuhan, maka itu tidak akan berubah selama-lamanya. Ya,
Jadi di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan kebenaran itu berakibat apa? Ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang saudara yang dikasihi Tuhan, yang sedang melihat channel ini, saya ingin beritahu Bapak Ibu Saudara, apapun yang sedang engkau alami hari-hari ini, mungkin membuat engkau tidak bisa bahagia, atau persoalan seperti apa yang begitu sulit terasa untuk dihadapi hari-hari ini, rasanya begitu berat, bagaimana bisa bahagia? Hadirkan kebenaran dalam hidupmu. Ketika Tuhan hadir dalam hidupmu, akan muncul damai sejahtera, ada ketenangan, ada ketentraman untuk selama-lamanya. Sehingga apapun yang engkau hadapi, engkau bisa bersyukur, engkau bisa tetap bersuka cita dalam segala kondisi, karena Tuhan ada bersamamu, siap memberikan engkau kekuatan, bahkan kemenangan demi kemenangan untuk segala yang engkau hadapi dalam hidup ini. Tuhan memberkati.